ku meraih cinta. Utamakan mutu, ciptakan karya, tingkatkanlah layananmu bagi pelanggan. Maju bersama Kalbe, bersatu padu pacu langkahmu. Maju bersama Kalbe, teguh pantang menyerah. Maju bersama Kalbe, membangun hidup sehat bahagia. Maju bersama Kalbe, jaya selamanya. Satukan tekadmu, maju berjuang, bangkitkan semangatmu, meraih cinta. Utamakan mutu, ciptakan karya, tingkatkanlah layananmu bagi pelanggan. Maju bersama Kalbe, bersatu padu pacu langkahmu. Maju bersama Kalbe, teguh pantang menyerah. Maju bersama Kalbe, membangun hidup sehat bahagia. Maju bersama Kalbe, jaya selamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kami dari kelompok Kalifarma akan sedikit menjelaskan tentang tugas yang telah kami kerjakan. Ini analisis dari PT Kalbe Farma. Dari pertama kita ke terlebih dahulu profil dari perusahaan ini. Jadi Kalbe Farma didirikan oleh Dr. Bunyamin Setiawan dan Francisco Arianto pada tahun 1960. Tujuan mereka adalah untuk membantu meningkatkan kesadaran kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian mereka memutuskan untuk mendirikan Kalbe yang berfokus pada bisnis farmasi. Kalbe Farma ini awalnya didiri hanya berawal dari garasi kecil di Tanjung Priok, kemudian berkembang sampai saat ini menjadi dikenal sebagai salah satu perusahaan farmasi terbesar, bahkan menduduki peringkat ketiga dari 20 perusahaan farmasi terbesar di Asia Tenggara. Visi misi dari Kalbe Farma itu visinya adalah menjadi dominan dalam bisnis kesehatan di Indonesia dan menjadi pemain dalam pasar global dengan brand yang kuat, peningkatan melalui manajemen yang bagus dan teknologi yang canggih. Kemudian misinya adalah meningkatkan kesehatan untuk kehidupan yang lebih baik. Nilai utama dari Kalbe adalah integritas, kerjasama yang kuat, inovasi, agility, dan memberikan yang terbaik untuk konsumen. Dalam pencapaiannya sampai masuk dalam kategori peringkat ketiga dari 20 perusahaan farmasi terbesar di Asia Tenggara. Ada banyak faktor yang mendukung dan mempercepat kemajuan Kalbe. Pada dasarnya ada 4 yang mendasari sukses yang membuat Kalbe Farma berprestasi. Yang pertama, produk
inovator yang bervariasi, kemudian strategi marketing yang solid, komitmen yang tinggi pada riset dan development. Kemudian sumber daya manusia yang deliver dari position and action evaluation atau bisa disebut dengan space metric. Space metric adalah menjadi salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi untuk menentukan strategi mana yang tepat dapat diambil oleh sebuah perusahaan. Metode ini memungkinkan dan dapat mempermudah seorang manajer untuk menganalisis berbagai faktor dalam 4 lingkup parameter. Dalam ruang lingkup parameter yang lebih luas, manajer dapat menggunakan berbagai faktor untuk melakukan evaluasi alternatif strategi dalam berbagai penilaian untuk menentukan strategi yang terbaik yang akan diambil. Mari kita lihat pada poin yang pertama, yakni financial position. Ini subjek pertama itu pendapatan per saham. Kambi Pharma di sini naik, pendapatan per saham itu menaik yang tadinya 40,86 naik menjadi 43,25. Kemudian Kimia Pharma mengalami penurunan dari 88 menjadi 88,51 menjadi 2,29. Kemudian Indofarma ini mengalami penaikan juga dari 2,57 naik menjadi 13,3. Kemudian berikutnya itu cash flow. Kalbe Pharma mengalami peningkatan sampai 50% itu dengan total 1,5 triliun hingga 2,5 triliun. Kemudian Kimia Pharma ini mengalami penurunan juga, mengalami penurunan dari 931,690 rupiah turun menjadi 703,415 rupiah. Kemudian Indofarma ini mengalami peningkatan juga dari 129,33 rupiah naik menjadi 151,38 rupiah. Kemudian return on investment yaitu Kalbe Pharma 2,175, Kimia Pharma 2,92, Indofarma 0,58. Kemudian dilihat dari jumlah saham yang beredar. Jumlah saham yang beredar pada Kalbe Pharma ini mencapai 468,7 miliar. Kemudian Kimia Pharma 5,5 miliar. Kemudian Indofarma di angka 3,09. Kemudian Indofarma di angka 3 miliar 999 juta. Itu jumlah saham yang beredar dari masing-masing perusahaan dari Kalbe Pharma dan kompetitornya, yakni Kimia Pharma dan Indofarma. Data ini diambil dari laporan keuangan itu, laporan keuangan dari tahun 2018-2019. Kemudian dari competitive position, dilihat dari competitive position subjek pertama ini laporan aset dari masing-masing perusahaan, tentu dari Kalbe Pharma. Laporan aset dari Kalbe Pharma mengalami peningkatan yang sebelumnya pada tahun 2019 yaitu senilai 20,2 triliun, di tahun 2020
naik hingga 22,4 triliun. Kemudian dari pesaingnya yakni Kimia Farma, laporan aset dari Kimia Farma mengalami peningkatan dari 7,2 miliar di tahun 2018 naik hingga 11,3 miliar di tahun 2019. Kemudian Indofarma, laporan aset Indofarma mengalami penurunan dari 1,4 triliun di tahun 2018 menjadi 1,3 triliun di tahun 2019. Kemudian laporan penjualan Kalbe Farma mengalami peningkatan dari 16,8 triliun jadi 17,095 dari tahun 2018 yang tercatat sebanyak 231 produk. Kemudian Kimia Farma yakni memiliki jaringan apotek terluas dan terbesar di Indonesia, memiliki 1.279 apotek, 566 klinik kesehatan dan 10 optik. Berikutnya stability position. Yang pertama dilihat dari jumlah pelanggan Kalbe Farma pada laporan keuangan kuartal 1 tahun 2020. Kalbe Farma masih mencatatkan pertumbuhan sales 8% dengan bottom line 12%. Kemudian pada pesaingnya itu Kimia Farma pada Oktober 2020, General Manager pengembangan bisnis Kimia Farma ini Wisnu Sucahyo mengatakan Kimia Farma mencatatkan penurunan jumlah kunjungan pelanggan ke outlet retail hingga 11%. Dari subjek lainnya yakni persaingan harga produk, perubahan harga yang tidak terlalu signifikan dari Kalbe Farma yang mencatat nilai rata-rata 1.494 atau mengalami perubahan minus 8% tahun 2019. Kemudian PT Kalbe Farma melalui Kalbe Consumer Health Division memiliki produk asli Indonesia yang berasal dari Helbar yaitu Fatigon Promono dan Health and Happiness atau H2 Cordyceps Militaris. Kedua produk ini masuk dalam 14 produk yang mendapat pendampingan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM dalam proses uji klinis untuk penanganan COVID-19. Di sini Kalbe Farma masih memproduksi dan telah mendapatkan pendampingan dan pengawasan untuk menciptakan vaksin dalam penanganan COVID-19. Dari 4 faktor tersebut, pertama tadi financial position, competitive position, industry position, dan stability position. Hal ini adalah sebagai analisis yang dilakukan untuk melihat 5 faktor atau kekuatan yang menentukan intensitas persaingan dalam suatu industri dengan tujuan agar perusahaan dapat menciptakan berbagai strategi bisnis agar tidak kalah saing dengan para kompetitor yang bergerak dalam industri yang sama. Di sini kami membuat tabel mengumpulkan pertama itu persaingan antar perusahaan yang ada dalam industri, ancaman masuknya pemain baru, ancaman adanya produk substitusi, adanya peningkatan kekuatan posisi tawar pembeli, adanya peningkatan kekuatan posisi tawar pemasok. Nah, di sini kami menyimpulkan itu ada satu tingkatan yang rendah, ini ancaman masuknya pemain baru. Kami menyimpulkan ini masih dalam tingkat yang rendah. Kemudian adanya peningkatan kekuatan posisi tawar pembeli, ini kami menyimpulkan pada tingkat yang menengah. Nah, kemudian ada tingkat yang kami menyimpulkan itu ada tingkat yang tinggi. Yang pertama persaingan antar perusahaan yang ada dalam industri, kemudian ancaman adanya produk substitusi, dan adanya peningkatan kekuatan posisi tawar pemasok.
adanya peningkatan kekuatan posisi tawar pemasok. Nah, dari tabel di atas, dari kesimpulan itu terlihat bahwa tingkat kekuatan persaingan di dalam industri farmasi cukup tinggi, sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai dasar atau pedoman bagi PT Kalbe Farma untuk menerapkan strategi-strategi bisnis yang kompetitif dari para kompetitornya. Kita sekarang setelah dijelaskan bagian supply market, sejarahnya, latar belakang Kalbe Farma gimana, profil usaha Kalbe Farma gimana. Nah, produknya Kalbe Farma itu banyak ya, ada contohnya kayak Proma, Fatigon, Estrajos. Dan Kalbe Farma sendiri kan sudah dibangun 50 tahun. Nah, sekarang kita ke analisis SWOT matrixnya. Ada opportunity strength. Dia sangat tinggi karena Kalbe Farma itu merajai obat-obatan di Indonesia. Apalagi kan dia udah go internasional. Yang pertama, sesatunya adalah dengan meningkatkan jumlah pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia yang berdampak pada peningkatan kebutuhan. Itu salah satu penjelasan opportunity-nya. Countersnya itu dari Kalbe Farma itu menciptakan produk-produk baru yang lebih unik dan inovatif daripada produk lain. Jadi Kalbe Farma itu banyak variasinya daripada produk-produk lain, dari pil, dari cairan, kapsul. Jadi untuk pengguna sendiri, bagian anak-anak, dewasa, remaja itu disesuaikan oleh Kalbe Farma untuk dapat bersaing dengan pesaingnya sendiri. Nah, selesai sudah kita menjelaskan analisis SWOT matrixnya dengan baik dan jelas. Habis itu kita baca finansialnya. Ya, bagi teman-teman yang ingin bermain saham, ingin menanam saham di bagian kayak obat-obatan, kita bandingin deh antara 3, Indofarma, Kimia Farma, dan Kalbe Farma. Apa itu? Saham per saham 2,57. Itu Indofarma ya, 2,57. Dari 2,57 naik sampai 13,13. Artinya kenaikannya 124,34% untuk Indofarma. Untuk Kimia Farma 8,851, malah turun ke 2,29. Itu kan terjadi keturunan. Jadi harusnya Kimia Farma itu menaik tapi malah turun. Nah, beda dengan Kalbe Farma. Kalbe Farma itu dari 40,86 naik menjadi 43,25. Itu Kalbe Farma. Ada lagi cash flow-nya, pengeluarannya. Untuk Indofarma 129,33 naik menjadi 151,38. Kenaikannya itu 17,06%. Tapi Kimia Farma karena pendapatan per sahamnya turun, jadi dia berdampak turun juga. Yang dari 931.694 turun menjadi 703.415. Nah, malah Kalbe Farma yang naik nih. 1556380607406 naik ke 20.523.258.517.179. Nah, dari kita baca pendapat per saham, cash flow-nya, sekarang return on investment-nya itu adalah 0,58 untuk Indofarma, Kimia Farma 2,92, untuk Kalbe Farma 2.175. Artinya jumlah saham yang berada pada tahun 2020 itu sebenarnya 3 miliar 99 juta. Kalau misalkan Kimia Farma 500 miliar, 5 miliar 54. Kalau misalkan Kalbe Farma 400 miliar 68 7151. Itu tentang financial positionnya. Karena kita ke kompetitif positionnya, laporan aset. Untuk Kalbe Farma kita bahas Kalbe Farma aja daripada Kimia Farma. Karena dalam penaikan itu kayaknya Kalbe Farma selalu bernaik dan Indofarma selalu naik, dan Kimia Farma dari tadinya di tengah sekarang menurun. Artinya laporan aset dari Kalbe Farma mengalami peningkatan yang sebelumnya pada tahun 2019 200 miliar naik ke 22. Indofarma dari 7 naik ke 11. Kimia Farma
malah terjadi penurunan 100 miliar ke 100 miliar 400 ke 138. Artinya Kalbe Farma dan Indofarma selalu terjadi penaikan, tapi Kimia Farma selalu terjadi Indofarma terjadi penurunan, Kimia Farma terjadi kenaikan. Udah itu. Habis kita bahas dengan saham per saham, apa sih kekuatan dari Kalbe Farma itu sendiri? Pesaing antar perusahaan yang ada di dalam industri itu high. Ancaman masuknya pemain baru itu low. Jadi bagi perusahaan yang baru untuk bersaing dengan 3 perusahaan besar seperti Kalbe Farma, Indofarma, Kimia Farma itu sangat low, sangat kurang mungkin untuk bisa bersaing. Ancamannya ada yang produk substitusi, itu pasti ada, meningkat. Karena kenapa? Setiap perusahaan yang sudah besar pasti akan melakukan yang terbaik untuk bersaing. Adanya peningkatan kekuatan posisi tawar pembeli itu di tengah-tengah. Kenapa? Harga dari setiap perusahaan itu hanya bersekitaran sedikit saja, tidak berbanding jauh. Misalkan batuk ada yang 8.000, ada yang 9.000, jadi kayak ada cuma perbedaannya 1.000 atau 100. Adanya peningkatan kekuatan posisi tawar pemasok, nah itu pasti ada. Kenapa? Karena semakin banyak pemasok, semakin banyak bakal meningkatkan. Habis itu kita bahas tentang BCG Patrick, definisi Boston Consulting Group. Itu ada Star, Questmaster, Casco, Docs, ada juga pangsa masar. Jadi itu tata cara bagaimana untuk membedakan Kalbe Farma masuk kemana, Sambe masuk mana, Kimia Farma masuk kemana. Kalbe Farma itu masuk ke dalam sapi perah. Apa itu sapi perah? Sapi perah itu adalah kondisi suatu unit bisnis yang berada pada posisi pangsa pasar yang tinggi di pasar yang dewasa. Jika keunggulan yang kompetitif telah dicapai, cash cow sendiri memiliki margin keuntungan yang tinggi dan menghasilkan banyak aliran kas. Oleh karena penduduk yang rendah, maka promosi dan pendapat investasi juga rendah. Produk-produk pada kondisi ini biasanya diperjuangkan oleh perusahaan. Strategi terbaik adalah pengembangan produk atau diversifikasi. Namun ketika kondisi melemah, maka alternatif lainnya ada penciutan adanya investasi. Oke. Itu udah dibaca. Sekarang QSPM. QSPM Kalbe Farma sebenarnya sangat tinggi ya. Ada faktor eksternal peluang, ancaman, kekuatan, kelemahan. Dia sangat merajai karena berbagai tantangan di tahun 98 saja. Walaupun dia di tahun 98 tuh, walaupun dia mengalami penurunan, tapi dia cepat-cepat dengan jelinya untuk menaikkan perusahaan. Dan akhirnya perusahaan terus naik. Daya tarik QSPM Kalbe Farma itu 6.183. Karena strategi lain dilakukan adalah mengembangkan pasar dan meningkatkan prestasi pasar terhadap produk yang ada. Dengan total skor daya tarik QSPM Kalbe Farma itu adalah 5.726. Itu daya tariknya. Oke. Oke, sekian. Jadi itu sekian penjelasannya dari kelompok kami. Semoga dimengerti tentang Kalbe Farma, bagaimana sejarahnya, bagaimana cara menganalisis bisnisnya, bagaimana analisis keuangannya. Dokter sekaligus pengusaha ini pernah bangkrut sebelum berhasil membangun Kalbe Farma loh. Wah, kok bisa sih? Simak terus videonya. Sobat finansialku, pasti udah gak asing lagi nih sama salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia, Kalbe Farma. Nah, sosok di balik perusahaan ini gak lain dan gak bukan adalah Bonjamin Setiawan atau Dr. Bun. Mau tahu perjalanan hidupnya gak sih? Nih, Minku bocorin, pantengin terus sampai akhir ya. Yang pertama, latar belakang pendidikan. Dr. Bonjamin Setiawan, pria kelahiran Kota Tegal tahun 1933 ini adalah lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 1958. Belum puas dengan gelar S1, Dr. Bun memutuskan untuk melanjutkan studinya di luar negeri, tepatnya di University of California dan meraih gelar PhD. Wow, setelah selesai mengemban pendidikan di luar negeri, Dr. Bun pun kembali ke Indonesia dan mengabdi sebagai dosen. Pada tahun 1980, Dr. Bun diangkat menjadi rektor dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
Yang kedua, bisnis pertama bangkrut. Sebelum mendirikan Kalbe Farma, Dr. Boon pernah mengalami bangkrut saat dia pertama nyemplung ke dunia bisnis loh. Saat itu di tahun 1963, dia dan teman-temannya mendirikan PT Farmindo yang mampu memproduksi berbagai obat-obatan secara mandiri. Sayangnya, karena ketidaktahuan tentang pemasaran produk, perusahaan itu cuma bisa bertahan selama 3 tahun aja. Yang ketiga, bangkit bersama Kalbe Farma. Kebangkrutan itu nggak lantas membuat Dr. Boon menyerah untuk menjajal dunia bisnis. Kini dia mencoba peruntungannya dengan mendirikan Kalbe Farma yang dimulai dari garasi rumah bersama anggota keluarganya, yaitu Chow Lip Hang, Chow Lip Swan, dan juga Chow Lip Bing. Yang keempat, Dewi Fortuna bersama Kalbe Farma. Waktu itu obat-obatan dari perusahaan farmasi asing harganya masih tergolong tinggi. Sementara Kalbe Farma bukan cuma berfokus pada perusahaan asing, tapi juga perusahaan domestik. Makanya nggak aneh kalau Kalbe Farma mengeruk keuntungan dengan cepat dan bisa memperluas jaringan mereka dengan cepat juga. Kesuksesan ini memberikan kesempatan buat Dr. Boon untuk membangun anak perusahaan di bidang lain seperti toko buku Kalman yang didirikan pada tahun 1976. Berselang 2 tahun, Dr. Boon pun mendirikan perusahaan produsen makanan untuk anak-anak, yaitu PT Tatas Mulia. Ada juga beberapa anak perusahaan lainnya seperti PT Dankos Laboratories, PT Iger Jaya, PT Bank Arta Media, dan PT NCFL. Yang kelima, pencapaian PT Kalbe Farma. Di tangan Dr. Boon, PT Kalbe Farma berhasil mencatat pendapatan sebesar 14 triliun rupiah loh. Dengan pencapaian ini juga membawa Dr. Boon menjadi dokter terkaya di Indonesia dengan pendapatan mencapai 3,3 miliar US dollar. Wow, hebat banget ya. Bahkan di tahun 2016, Dr. Boon Setiawan ini termasuk ke dalam jajaran orang terkaya di Indonesia di urutan ke-7. Setelah tahu perjuangan Dr. Boon, Minku belajar kalau menyerah bukanlah jalan keluar. Kalau kita mau dan berusaha, Minku yakin banget deh akan selalu ada jalan. Kalau menurut Sobat Finansialku sendiri, apa sih yang bisa dipelajari dari kisah Dr. Boon ini? Yuk tulis di kolom komentar. Oh iya, jangan lupa like videonya kalau video ini menginspirasi kamu ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.